Rezim Iran memberitahu rakyatnya di televisi negara bahwa mereka memenangkan perang ini. Coba pikirin itu sejenak. Mereka mengatakan dengan wajah datar bahwa mereka sedang menang. Jadi mari kita lihat faktanya bersama, karena fakta menunjukkan cerita yang sangat berbeda. Kita udah sekitar 2,5 minggu dalam konflik ini, tepatnya hari ke-18, dan selama itu tidak ada satupun pejabat senior Israel yang tewas. Bukan Perdana Menteri, bukan Menteri Pertahanan, bukan Kepala Staf IDF, nggak satupun. Sekarang mari kita lihat sisi lainnya, oke? Pada hari pertama, 28 Februari, Israel dan Amerika Serikat menyingkirkan Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran, orang yang memerintah Republik Islam dengan tangan besi selama lebih dari 4 dekade. Dia udah tiada. Tapi itu tak berhenti di situ. Menteri Pertahanan Iran dan Komandan IRGC keduanya tewas oleh serangan udara Israel. Sekretaris Dewan Pertahanan juga dilaporkan tewas bersama dengan 4 pejabat tinggi Kementerian Intelijen. Dan hari ini, saat ini juga selagi saya berbicara dengan kalian, Menteri Pertahanan Israel mengumumkan tewasnya Ali Larijani, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran. IDF menggambarkannya sebagai pemimpin de facto rezim Iran setelah kematian Khamenei. Pria yang telah memimpin upaya pertempuran melawan Israel dan negara-negara di seluruh kawasan. Dan serangan-serangan ini terus berlanjut. Militer Israel juga mengonfirmasi tewasnya komandan pasukan paramiliter Basij Iran dalam serangan terarah semalam. Tentara Israel mengatakan bahwa penyingkiran ini merupakan pukulan telak tambahan bagi struktur keamanan, komando, dan kendali rejim. Inilah orang yang memimpin. Pasukan yang digunakan untuk menindas pengunjuk rasa Iran secara brutal di jalanan dan pastinya bertanggung jawab atas pembunuhan lebih dari 30.000 pengunjuk rasa Iran sejak akhir Desember 2025. Sekarang sebelum saya lanjut, saya hanya ingin meminta Anda untuk berlangganan saluran YouTube saya. Pastikan Anda mengeklik tombol langganan itu agar tidak ketinggalan pembaruan penting ini. Jadi mari kita rangkum. Pemimpin tertinggi, tiada. Menteri Pertahanan, tiada. Komandan IRGC, tiada. Pemimpinan intelijen, tiada. Komandan Basij, tiada. Pemimpin rezim de facto, juga tiada. Apakah ini terlihat seperti kemenangan? Shalom dari Israel. Saya Hananya Naftali. Dengan pembaruan terbaru Anda dari Timur Tengah, mari kita langsung go ya. Amerika Serikat dan Israel terus melancarkan serangan saat perang ini memasuki hari ke-18. Iran telah membalas dengan rentetan rudal dan drone besar-besaran terhadap Israel, pangkalan militer Amerika Serikat, dan negara-negara teluk tetangga. Nah, sejak awal perang, Iran telah menembakkan lebih dari 500 rudal balistik dan angkatan laut dan hampir 2.000 drone, sekitar 40% ditujukan ke Israel, dan sekitar 60% diarahkan ke negara-negara tetangga di seluruh wilayah. Ini udah sangat jelas, Iran nggak hanya lawan Israel, ia melawan Amerika. Ia melawan seluruh wilayah. Dan ia sedang kalah. Presiden Trump mengatakan minggu ini perang akan segera berakhir dan tindakan militer diperlukan untuk mencegah Teheran mendapatkan senjata nuklir. Pemerintahannya mengatakan mereka memperkirakan konflik akan selesai dalam beberapa minggu atau bahkan lebih cepat. Dan Israel di pihaknya berencana menyerang ribuan target selama 3 minggu ke depan, dengan potensi lebih banyak lagi yang akan menyusul menurut apa yang dikatakan tentara. Sementara itu ada krisis kepemimpinan di Teheran. Mojtaba Khamenei, putra dari pemimpin tertinggi yang telah dieliminasi, terpilih pada 8 Maret untuk menggantikan ayahnya. Sebenarnya, dia seharusnya juga dieliminasi pada hari itu, pada 28 Februari.
Alasan dia selamat adalah karena, menurut laporan, dia memutuskan untuk jalan-jalan sebentar di taman. Saya rasa atau semacam itu. Dan jadi dia tidak hadir di lokasi yang sama persis itu. Dan tepat di sana bersama ayahnya, dia baru aja pergi sebentar keluar dari perimeter itu. Nah, Trump menyebutnya Mojtaba Khamenei, pemimpin tertinggi yang baru, seorang yang tidak berpengaruh, dan mengancam dia tidak akan bertahan lama tanpa persetujuan Amerika Serikat. Seorang pejabat senior Israel mengatakan kepada Fox News bahwa pemimpin baru itu dalam kondisi buruk untuk berfungsi, yang berarti terluka parah. Nah, Menteri Luar Negeri Iran di sisi lain bersikeras secara publik bahwa semuanya baik-baik saja, yang seperti yang telah kita pelajari biasanya merupakan tanda bahwa semuanya tidak baik-baik saja. Maksud saya, setelah Israel mengeliminasi Ali Khamenei, dia mengatakan bahwa Khamenei akan segera memberikan pernyataan. Hari ini setelah Israel mengeliminasi Ali Larijani, rezim juga mengatakan dia akan segera memberikan pernyataan. Dua pernyataan yang nggak pernah terjadi. Saya bertanya-tanya mengapa. Satu hal lagi yang perlu diperhatiin, Selat Hormuz, arteri minyak paling kritis di dunia, telah ditutup secara efektif sejak perang ini dimulai. Tekanan ekonomi global semakin meningkat. Iran berharap penutupan selat itu akan memaksa dunia untuk menekan Israel agar berhenti. Sebaliknya, itu hanya meningkatkan urgensi untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Sekarang saya ingin berbicara dengan Anda tentang seperti apa kehidupan di sini. Langsung dari lapangan di Israel. Karena saya ingin Anda benar-benar memahami apa yang dialami rakyat Israel. Sirene hari demi hari. Hizbullah telah menembakkan rata-rata 100 roket sehari ke Israel Utara. Terkadang bersamaan dengan serangan Iran, memaksa ratusan ribu warga Israel masuk ke bunker bom. Baru kemarin malam, sebuah roket Hizbullah menghantam kota utara Nahariya, micu kebakaran dan melukai 6 orang, 2 orang dewasa, dan 4 anak-anak yang dirawat di rumah sakit. Di lokasi hantaman kedua, dekat Kibbutz Kabri, seorang pria berusia 40-an juga terluka akibat ledakan tersebut. Dan semalam, sirene berbunyi di berbagai kota dan komunitas di Israel Utara, memperingatkan datangnya roket dan drone dari Lebanon. Namun warga Israel masih tetap di sini. Kami masih bertahan. Asap hitam tebal terlihat di atas Teheran, ibu kota Iran, saat serangan Israel terus menargetkan infrastruktur rejim. Dan di sini, di Israel, orang-orang berlari ke bunker, lalu kembali lagi ke kehidupan mereka. Itulah ketangguhan Israel. Itulah jati diri bangsa ini. Dan ini membawa saya ke utara, karena apa yang terjadi di Lebanon saat ini adalah perkembangan besar. IDF telah mengerahkan lebih banyak pasukan lebih dalam ke Lebanon Selatan untuk membangun zona penyangga yang diperluas. Pasukan telah memulai operasi darat baru yang ditargetkan menuju sasaran tambahan guna memperluas area pertahanan depan di dalam Lebanon. Militer melakukan serangan udara besar-besaran dan penembakan artileri sebelum pasukan masuk untuk memastikan tidak ada ranjau atau kejutan apapun yang menunggu mereka. Dan itu tentu aja terjadi setelah Israel menuntut evakuasi seluruh warga sipil di sana. Israel berencana memperluas operasi darat ini secara signifikan, bertujuan menguasai seluruh area di selatan Sungai Litani dan melumpuhkan infrastruktur militer Hizbullah. Pejabat Israel dan Amerika Serikat menggambarkannya sebagai potensi invasi darat Israel terbesar ke Lebanon sejak 2006. Dan tujuannya sangat jelas. Menteri Pertahanan Israel telah menyatakan, ratusan ribu penduduk Lebanon yang telah mengungsi dari Lebanon Selatan tidak akan kembali ke area selatan Sungai Litani sampai keamanan penduduk Israel Utara terjamin. Israel melakukan kesalahan sebelumnya dengan menarik diri dari Lebanon dalam perjanjian gencatan senjata terakhir yang menurut saya adalah kesalahan besar. Karena kita seharusnya tetap di sana sampai Hizbullah benar-benar dilumpuhkan. Tapi kita tidak melakukannya, dan disinilah kita lagi kembali dalam pertempuran ini. Dan saya harap kita akan melakukannya sekarang, karena jika tidak, kita hanya akan membuang-buang waktu lagi. Kini, sejak Hizbullah membuat kesalahan dengan ikut berperang melawan Israel, lebih dari 500 anggota Hizbullah telah tewas, termasuk para pejabat tinggi.
Pemerintah Lebanon sendiri secara terbuka mengecam bukan Israel, melainkan Hizbullah karena melancarkan serangan tanpa izin dari negara. Negara di dalam negara. Dan mereka meminta kelompok itu untuk menyerahkan senjatanya di bawah kendali pemerintah. Ini benar-benar seperti mafia, seperti yang saya katakan, negara di dalam negara. Bahkan pemerintah Lebanon sendiri tahu Hizbullah menyeret mereka ke dalam hal ini dan bukan Israel. Dan inilah intinya, dan saya ingin Anda membagikan ini kepada semua orang yang memberitahu Anda bahwa Iran menang. Pemimpin tertinggi Iran udah mati. Jenderal-jenderal tinggi mereka udah mati. Infrastruktur rudal mereka sedang dibongkar. Ekonomi mereka sedang runtuh. Rakyat mereka merayakannya di jalanan bahwa rezim ini sedang digulingkan atau diambang penggulingan. Dan apa tanggapan rejim tersebut? Memberitahu orang-orang di televisi bahwa mereka menang. Sementara itu, Israel tetap berdiri, IDF sedang berjuang, wilayah utara tetap tangguh, dan bangsa ini, seperti setiap waktu sebelumnya dalam sejarahnya, tidak akan pergi kemanapun. I'm Israel Chai, saya Hananya Naftali, dan sampai jumpa di pembaruan berikutnya. Jadi tetaplah aman, tetaplah terinformasi, dan Tuhan memberkati Israel, dan Tuhan memberkati Amerika.